Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa di Islami Talk bersama saya, Jojo. Dalam kesempatan kali ini, kita kedatangan narasumber dari Majelis Ulama Indonesia. Baiklah, tanpa perlu panjang lebar, kita langsung saja sapa narasumber kita, yakni Gus Muhammad Najih Al-Romadhoni, atau biasa dipanggil Gus Najih saja ya Gus ya? Iya. Beliau adalah pengurus Badan Penanggulangan Ekstremisme dan Terorisme di MUI Pusat. Apa kabar Gus? Baik, salam kenal ya Gus ya. Salam. Sekarang kesibukannya apa aja nih Gus? Ya, sehari-hari di Majelis Ulama Indonesia dan ada ngajar di pesantren. Oh, ngajar juga ya Gus ya. Oke. Nah, Gus ini kan di Majelis Ulama Indonesia di Badan Penanggulangan Ekstremisme dan Terorisme ya Gus ya. Ya. Nah, sebetulnya itu kerjaannya ngapain Gus di situ Gus? Ya, jadi Badan Penanggulangan Ekstremisme Terorisme ini adalah sebuah badan yang ada di bawah Majelis Ulama Indonesia Pusat. Pembentukan badan ini didasari atas kesadaran akan tantangan ekstremisme dan terorisme yang ada di Indonesia. Sejumlah peristiwa teror sudah pernah terjadi dan rangkaiannya panjang terutama dari mulai tahun 2002 ya di Bom Bali. Sebelumnya juga meskipun peristiwa-peristiwa teror sebelumnya juga sudah pernah terjadi di tahun 80-an seperti bom Borobudur, bom yang meledak di Banyuwangi dan seterusnya. Tapi kemudian intensitasnya akan meningkat pasca 2000 sehingga sebetulnya upaya MUI untuk menanggulangi ekstremisme dan terorisme itu sudah dilakukan sejak tahun 2004 sebetulnya dengan dikeluarkannya fatwa tentang terorisme. Namun melihat eskalasi teror yang terus meningkat, tantangan yang semakin membesar, maka kemudian di tahun 2018 MUI membentuk lembaga ad hoc yang namanya BPET ini, yang kemudian pada periode kepengurusan yang saat ini badan ini kemudian dipatenkan di bawah Majelis Ulama Indonesia. MUI ya, di MUI Pusat. Seberapa penting sih Gus? Tentu saja sangat penting keberadaan BPET MUI ini. Kenapa? Karena kalau kita melihat tren teror yang ada di seluruh dunia hari ini, perkembangannya adalah tren yang teror yang melibatkan narasi keagamaan. Itu. Teror ini kan terus berkembang dan sejarah teror dalam sejarah peradaban manusia tentu sangat panjang. Ada teror yang motifnya adalah politik, ada teror yang motifnya adalah ekonomi dan seterusnya. Namun tren saat ini paling tidak sejak 60-an, Mbak, sebetulnya. 60-an ini terjadi di Mesir, terjadi di Tunisia, terjadi di Suriah dan di beberapa negara yang lain, dan itu kemudian menyebar ke banyak negara, dan itulah yang berkembang saat ini, yaitu kelompok-kelompok teror yang membawa narasi-narasi keagamaan yang dilatar belakangi atas ideologi atau pemahaman keagamaan. Nah, di mana kelompok-kelompok ini dalam melakukan tindakan kekerasan selalu membawa ayat-ayat Al-Quran, selalu membawa hadis-hadis Nabi. Nah, karena itu, ini kan sebetulnya problemnya bukan di ayat Al-Qur'annya, bukan di teks hadisnya. Karena tentu saja Al-Qur'an tidak mungkin mengajarkan kekerasan, hadis Nabi juga demikian, tidak mungkin mengajarkan kebrutalan yang dilakukan oleh mereka. Karena itu, meluruskan pemahaman-pemahaman seperti ini sangat penting. Dan disinilah peran salah satunya Majelis Ulama Indonesia. Tentu saja kerja penanggulangan teror ini adalah kerja seluruh elemen bangsa, karena kita tidak bisa mengandalkan pemerintah, apalagi hanya aparat keamanan misalnya BNPT atau Densus 88 tidak mungkin mampu menangani itu semua. Disinilah butuh peran serta seluruh kementerian, lembaga yang ada di pemerintah, butuh peran serta ormas, baik ormas keagamaan, ormas kemasyarakatan, maupun tokoh-tokoh agama gitu. Termasuk salah satu bagiannya adalah Majelis Ulama Indonesia ini. Jadi disitulah pentingnya tokoh-tokoh agama dan yang tergabung di dalam Majelis Ulama Indonesia, yaitu untuk meluruskan pemahaman-pemahaman yang menyimpang dalam tanda kutip.
turunan dari negara-negara Timur Tengah mungkin Gus ya. Ya kalau dilihat sejarahnya memang kita punya dua tipe kelompok. Ada yang lokal yaitu NII misalnya, itu lokal. Negara Islam Indonesia yang ada sampai saat ini dan populasinya cukup besar di Jawa Barat dan di Sulawesi Selatan itu lokal. Didirikan oleh Sekarmaji Kertosuwiryo yang sudah dihukum pada tahun 65. Nah di tahun yang sama di Timur Tengah juga lahir seorang ideolog yang bernama Said Qutb. Ini yang menjadi bapak kelompok radikal yang ada hari ini sebetulnya, yang bernaung di dalam organisasi Ikhwanul Muslimin. Gus, baru-baru ini nih Gus, kita dapat kabar ya kalau anggota MUI di pusat dan di daerah itu ditangkap Gus oleh Densus 88 gitu. Kok bisa kecolongan gitu Gus? Kenapa ya? Iya, sebetulnya begini, saya cerita apa adanya soal MUI. Jadi pada dasarnya MUI ini kan lembaga yang tidak bisa steril, meskipun tidak hanya MUI sebetulnya. Sekarang ini tidak ada sektor yang steril, baik itu perguruan tinggi, alumni pelaku teror dari alumni perguruan tinggi banyak, dari mahasiswa aktifnya, bahkan dari dosennya juga ada, dari sekolah yang tingkatannya SMP SMA bahkan sudah ada. Kemudian dari perusahaan, baik perusahaan BUMN, swasta juga sudah ada. Bahkan TNI Polri yang selama ini kita menganggap bahwa nasionalisme mereka sudah paripurna, ternyata juga ada gitu. Yang melakukan, ada anggota polisi yang berangkat ke Suriah untuk bergabung dengan ISIS, itu ada. Ada tentara TNI yang desersi kemudian bergabung dengan kelompok teroris yang ada di Sulawesi Tengah, itu juga ada. Maka memang tidak ada lini yang steril, termasuk MUI. Apalagi MUI itu kan isinya sangat heterogen, karena MUI itu kan wadah musyawarah, wadah perkumpulan. Artinya memang ini menampung semua elemen ormas Islam yang ada di Indonesia. Dan itu banyak banget ya Gus? Ya tentu saja, ideologinya bermacam-macam, metode pergerakan mereka juga bermacam-macam, ideologi politik mereka juga bermacam-macam. Jadi pada dasarnya sejak awal MUI ini memang sudah heterogen. Jadi kalau memang ada oknum-oknum di MUI maupun person-person pengurus di MUI yang terlibat, itu ya memang fenomena yang artinya di MUI ini terjadi juga fenomena yang ada di luar MUI. Yang bahkan tadi yang Gus bilang lembaga yang kayaknya 100% nasionalisme gitu, tetap ya, aja betul, tetap saja ada gitu. Apalagi MUI ya, MUI yang heterogen itu. Dan kan persoalannya begini, hampir semua kelompok teror itu kan ingin masuk ke lini-lini yang strategis. Hizbut Tahrir Indonesia itu misalnya HTI, itu kan salah satu strategi perjuangan mereka adalah Thalabun Nusroh namanya. Thalabun Nusroh itu adalah menggalang tentara, polisi, kemudian anggota Badan Intelijen Negara untuk bergabung dengan Hizbut Tahrir. Karena apa? Karena mereka itulah yang mempunyai power. Mereka punya akses senjata dan suatu saat ketika jumlah mereka sudah besar, mereka bisa melakukan kudeta. Itu Hizbut Tahrir. Sedangkan kelompok teror yang lain misalnya sekarang ini kan yang besar ada dua sebetulnya untuk yang kategori teror, yaitu Jamaah Islamiyah JI dan Jamaah Ansarud Daulah atau JAD. Nah JI itu sejak dipegang oleh ketua umumnya, amirnya yang bernama Parawijayanto, dia mempunyai konsep yang tertuang dalam PUBG namanya, Pedoman Umum Perjuangan Jamaah Islamiyah. Itu salah satunya adalah apa yang dinamakan dengan transplantasi organisasi. Jadi ketika JI itu sudah ditetapkan sebagai organisasi teror, menjadi organisasi terlarang, kemudian Parawijayanto berpikir untuk menyusupkan anggota-anggotanya ini ke dalam ormas-ormas keislaman gitu. Ya ada beberapa ya, termasuk salah satunya Majelis Ulama Indonesia. Di samping itu tentu juga ada beberapa ormas kepemudaan Islam. Dan gerakan itu militan banget ya Gus? Ya betul, salah satu ciri mereka kan itu fanatik ya, mereka ini menganut kebenaran tunggal,
Mereka meyakini bahwa hanya diri mereka lah yang benar. Bahkan mereka mengkafirkan orang-orang yang ada di luar kelompok mereka. Gitu. Nah Gus, dari keseragaman yang tadi ya, banyak banget tuh beragam organisasi-organisasi Islam. Sebenarnya ada nggak sih Gus proses seleksi di MUI gitu? Jadi daftarnya gimana, yang nyeleksi siapa gitu Gus? Ya kalau seleksi secara ketat, seleksi dalam artian yang ketat sebetulnya tidak ada di MUI sendiri ya. Karena memang ini kan orang-orang yang duduk di kepengurusan MUI itu kan delegasi atau utusan dari ormas. Jadi mestinya seleksi itu memang ada di ormas induknya itu. Misalnya Muhammadiyah atau NU, maka mestinya ketika merekomendasikan orang untuk duduk di kepengurusan Majelis Ulama, Muhammadiyah dan NU inilah yang mestinya menyeleksi. Jadi ketika di MUI memang MUI kan sudah tinggal nerima itu, seperti itu. Jadi kira-kira ada nggak langkah dari MUI untuk misalkan ngasih tahu gitu ke ormasnya, tolong dong diseleksi gitu? Iya tentu saja. Dengan adanya fenomena seperti ini tentu saja penting ya bagi MUI untuk kembali mengingatkan ormas-ormas yang mendelegasikan anggotanya ke Majelis Ulama Indonesia agar diseleksi terlebih dahulu. Tentu harus dilihat latar belakangnya. Tapi memang saya juga tidak berani menjamin akan 100% berhasil. Kenapa? Karena memang pelaku-pelaku teror, organisasi-organisasi teror itu kan organisasi yang clandestine, artinya mereka itu kan melakukan kamuflase juga. Jadi orang-orang biasa seperti kita ini belum tentu tahu itu. Rekan-rekan yang bergaul dengan kita setiap hari itu kita belum tentu tahu, karena jangankan kita, pelaku-pelaku teror itu istrinya saja bisa tidak tahu aktivitas yang dilakukan di luar. Kalau misalnya anak remaja, orang tuanya belum tentu tahu aktivitasnya yang dilakukan di luar. Jadi apalagi Majelis Ulama Indonesia yang rapatnya saja mungkin hanya 1 minggu 1 kali ya. Artinya perjumpaan fisik itu mungkin sangat jarang intensitasnya gitu. Kalau sekedar muamalah biasa gitu mungkin tidak akan tahu kan. Yang tahu ini kan aparat. Karena aparat keamanan lah yang melakukan penelitian secara mendalam, penyelidikan secara mendalam, baru kemudian diketahui bahwa ternyata si A, si B ini terjaring dalam organisasi itu. Ada kesulitan berlapis ya Gus ya dalam penanganan? Ya betul, kan ini bukan organisasi yang terbuka, yang anggotanya mendeklar misalnya saya NU misalnya, seperti itu kan tidak. Ya, mereka kan menyusup, kalau perlu mereka pakai baju ormas lain gitu. Ini plural, sangat plural ya Gus. Nah gini Gus, karena penangkapan yang kemarin ya Gus ya, banyak tuh netizen yang ya biasalah di media sosial ya Gus, itu bilang, wah artinya MUI teroris dong, kalau gitu dibubarin aja deh, katanya gitu Gus. Gimana tuh menurut Gus Najib? Ya tentu saja cara berpikirnya tidak seperti itu, karena hampir semua lembaga itu kan ada. Apakah ketika ada pelaku dari BUMN kemudian BUMN-nya dibubarkan? Kan tidak. Itu ibarat kita punya rumah, kalau jendelanya rusak, pintunya rusak, maka jendelanya yang diperbaiki, pintunya yang diperbaiki, bukan rumahnya dirobohkan. Gitu. Karena bagaimanapun kehadiran MUI ini masih penting di Indonesia, karena inilah wadah di mana ormas-ormas yang berbeda-beda itu, yang banyak mazhab, sekte yang ada di dalam umat Islam Indonesia bisa bermusyawarah itu di Majelis Ulama Indonesia. Kalau tidak ada MUI ini kan tidak ada lagi nanti wadah duduk bersama, wadah musyawarah ini ada. Karena MUI itu sebetulnya wadah pemersatu, hanya saja tadi memang evaluasi kemudian perbaikan di dalam Majelis Ulama Indonesia itu penting sekali untuk dilakukan. Oke, baik Gus, untuk sesi kali ini sekian dulu ya. Terima kasih atas waktunya Gus. Baik, sahabat Islami, sampai jumpa di Islami Talk selanjutnya. Saya Jojo pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.